apakah marah itu dosa? Teman-teman, kemarahan adalah perasaan atau emotion yang Tuhan ciptakan. Bahkan Alkitab berulang kali mencatat bahwa Tuhan juga murka terhadap orang Israel. Namun teman-teman, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dalam Tuhan. Dan demikianlah amarah kita juga harus dikuduskan. Teman-teman coba bayangkan api. Api kecil bisa memasak dan berguna. Tapi api yang dibiarkan, yang tidak terkontrol, bisa menjadi liar. Bahkan membakar rumah, bakar hutan, menghancurkan banyak hal. Demikian juga amarah kita. Kalau amarah kita dikendalikan, bisa memperbaiki banyak hal. Bisa membangun orang lain. Tapi kalau amarah kita menjadi sebuah pelampiaskan, maka itu akan menghancurkan banyak hal dalam hidup kita. Keluarga kita, pertemanan kita, pelayanan kita. Teman-teman, Yesus pun pernah marah ketika melihat bait Allah dijadikan tempat sarang penyamun. Tapi kita perhatikan, Yesus tidak marah untuk melampiaskan emosi pribadi. Ia marah karena kasih dan bait Allah yang dinodai. Marahnya bukan karena ego yang tersakiti, tetapi karena kebenaran Allah yang dicemarkan. Teman-teman, ada 3 pertanyaan tentang marah yang harus kita renungkan. Yang pertama, apa tujuan kau marah? Adalah salah ketika kita marah untuk melampiaskan amarah kita. Contoh, seorang ayah pulang rumah setelah seharian kerja keras, ia sangat capek. Ia melihat anaknya jatuhkan piring. Karena dia capek, ia berteriak, membentak, bahkan membanting-banting barang di sekitarnya. Nah, itu salah. Ia tidak sedang marah untuk membangun, tetapi melampiaskan emosi untuk melegakan dirinya. Hasilnya, anaknya jadi takut, nggak bertumbuh. Hubungan ayah sama anak jadi rusak. Dia juga berbuat dosa dengan perkataan dan tindakannya yang kasar. Yang benar, harusnya kita marah untuk membangun orang yang kita tuju itu. Kita marah karena, contoh, kita marah karena anak kita jelek nilai di sekolah. Karena kita ingin dia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih cerdas. Bukan marah karena ego kita sebagai orang tua. Nah, yang kedua, yang harus kita renungkan adalah apakah kelakuan kita di saat kita marah. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Teman-teman, marah yang tidak terkontrol itu salah. Apalagi sampai kita berbuat dosa. Contoh, Anda marah sama orang, lalu Anda memfitnah, menjatuhkan dia, menghancurkan pekerjaannya, Anda merampas haknya orang, nah, itu salah. Tindakanmu salah. Contoh yang lain, Anda marah sama istri, lalu mencaci maki, memukul, bahkan sampai berselingkuh, itu salah besar. Pastikan kalau kita marah kita marah yang terkontrol. Dan pertanyaan ketiga yang harus kita renungkan, seberapa lama kau marah? Teman-teman, kalau marah jangan lama-lama ya. Marah, sudahlah sehari lewat. Firman Tuhan tadi kita sudah baca, jangan sampai matahari terbenam sebelum surut amarahmu. Kenapa? Karena amarah yang terlalu lama akan merusak hubungan dengan orang. Dan ketahuilah, amarah yang terlalu lama akan membuat kau menderita penyakit secara fisik. Jadi jangan marah terlalu lama, dan pastikan marah kita marah yang benar. Tuhan memberkati.